Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali fi darsin jadid, di pelajaran yang baru. Kita masih membaca kitab Fi Al-Hadits Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Di pembahasan terakhir kita sudah membahas tentang al-jarh wa ta'dil. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran, dan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kajian kita kali ini akan menguatkan kajian kita yang terdahulu, yaitu kita sempat membahas di penulisan hadis Nabi pada masa sahabat, yaitu penulisan hadis di masa sahabat. Ada hadis yang kemudian melarang hadis ditulis, ada juga hadis Nabi yang memperbolehkan hadis ditulis. Dan kesimpulannya pada waktu itu bahwasanya Nabi sempat melarang sahabat menulis hadis karena pada waktu itu sahabat belum terbiasa dengan gaya bahasa Al-Quran, sehingga ditakutkan Al-Quran bercampur dengan hadis. Namun ketika Nabi sudah mengetahui bahwasanya sahabat bisa membedakan antara uslub atau gaya bahasa Al-Quran dan hadis, Nabi memperbolehkan penulisan hadis. Nah, itu terjadi, pembolehan itu terjadi ketika ayat-ayat Al-Quran sudah lumayan, atau jumlahnya lumayan yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga sahabat bisa membedakan mana hadis Nabi, mana yang kemudian Al-Quranul Karim. Maka di pembahasan kali ini kita akan lebih memperinci pembahasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid daraini amin. La yattasi'ul maqam fi hadhihi ad-dirasah al-mujazah litafsil al-qawl fi al-farqi baina uslubai al-Qur'an wal hadith, walakinna sanujizu al-bahtha fi dhalika bima yafi bil maqsudi min dirasatina hadhihi walau ala sabil jumlah. La yattasi'il maqam fi hadhihi dirasah. Tulisan ini tidak cukup untuk memperinci perbedaan antara gaya bahasa Al-Quran dan hadis dalam pembahasan yang ringkas ini. Jadi kata beliau Syekh Buti, tidak mungkin saya menjelaskan tentang perbedaan antara gaya bahasa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara detail. Namun kata beliau, walakinna sanujizul bahtha fi dhalika bima yafi bil maqsud. Tetapi kita akan kemudian memperingkas pembahasannya, namun masih kemudian bersesuaian dengan tujuan kita, min dirasatina hadhihi walau ala sabil jumlah, walaupun nanti kita menjelaskannya itu secara garis besar saja. Jadi beliau dalam penjelasan mengenai perbedaan antara uslub Al-Quran dan hadis ini akan menjelaskan dalam poin-poin yang ringkas saja, dikarenakan memang kitab ini tidak dibuat untuk menjelaskan hal-hal yang detail. Ini adalah seperti kitab tipis yang hanya bermaksud untuk meringkas saja. Inna khulasata ma yumkin an yuqal fil farqi baina uslubai al-Quran wal hadith hiya kullu ma yumkinu an yuqala fil farqi baina al-Qur'ani wa ayyi kalam arabi akhar mimma qad yattasifu bil balaghah wal bayan. وليس لخصوصية النبوة التي يمتاز بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مدخل لتحوير أو تعديل هذا الفرق. Sesungguhnya inna khulasa ma yumkin an yuqal, sesungguhnya inti apa yang dapat dikatakan mengenai perbedaan antara gaya bahasa Al-Quran dan gaya hadis baginda Rasulullah SAW
adalah semua perbedaan yang dapat disebutkan antara Al-Quran dan ucapan Arab lainnya yang mungkin memiliki indahan bahasa dan kefasihan. Jadi sebenarnya antara Al-Quran, perbedaan Al-Quran dan hadis itu sama kalau kita mengatakan perbedaan antara Al-Quran dan perkataan bahasa Arab yang lain. Itu mirip karena bahasa di luar hadis itu juga mempunyai balaghah dan bayan juga. Ada nilai-nilai kefasihan di sana. Jadi bukan hanya Nabi yang kemudian memiliki balaghah, walaupun balaghah yang ada dalam hadis Nabi itu lebih tinggi, tetapi balaghah dan bayan itu juga dimiliki oleh kata kalam Arabi yang lain atau perkataan Arab yang lain. Dan balaghah dan bayan itu bukanlah hanya khususiyah yang dimiliki oleh hadis Rasulullah SAW. Tetapi walaupun demikian, maksudnya begini, walaupun hadis Nabi Muhammad SAW itu kemudian mempunyai balaghah dan bayan yang tinggi, itu tidak bisa kemudian memberikan pengecualian terhadap yang sudah kita sebutkan tadi tentang perbedaan antara Al-Quran dan juga kalam Arabi yang lain dengan perkataan bahasa Arab yang lain. Jadi begini kesimpulannya, bahwasanya hadis dan Al-Quran itu berbeda, dan perbedaannya sama seperti perbedaan antara Al-Quran dan bahasa Arab yang lain selain hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun hadis Nabi Muhammad SAW itu secara balaghah, secara bayan itu sangat tinggi, lebih tinggi dari bahasa lain, tetapi ketinggiannya itu tidak bisa memecahkan perbedaan ini. Tetap sama perbedaan antara Al-Quran dan hadis, mirip dengan perbedaan Al-Quran dengan perkataan Arab yang lainnya selain hadis Nabi Muhammad SAW. Wa sayattadihu dzalika khilala dirasatina limadhahiri hadhihi al-farqi falnasta'rid hadhihi al-madhahir bi syai'in min at-tahlil wahidan ithra akhar. Wa sayattadih dzalika, dan hal tersebut akan menjadi jelas khilala dirasatina di sela-sela pelajaran kita limadhahiri hadzal farqi, bagi aspek-aspek perbedaan tersebut. Jadi nanti setelah kita menjelaskan di pembahasan selanjutnya akan lebih jelas apa yang sudah saya jelaskan tadi, kata beliau Syekh Buti. Falnastarid hadhil madhahir bi syai'in min tahlil wahidan istarbar. Mari kita tinjau perbedaan ini, aspek-aspek ini dengan analisis, ya. Bi syai'in min tahlil, dengan analisis wahidan istarbarik, satu persatu. Jadi akan diberikan contoh dan dianalisi perbedaan antara hadis baginda Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Apa yang pertama? Kata beliau Syekh Buti, awalan, yang pertama adalah buruzut tabi'ah al-bashariyah fil hadis. Tampaknya atau munculnya sifat manusiawi di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Qulna fi ma'radil hadis an ijazil Qur'an inna min abrazi madhahiri ijazih ma yamtazu bihi min zuhuri khilalir jalalir rububiyyah fi ayatihi fa anta mahma talawta min suwarihi aw ayatihi tajid nafsaka amama ma'anin la yumkin an tambu min at-tabi'ah al-bashariyah ala ikhtilafiha wa qad syarahna dhalika bima la majala litikrarihi ha huna. Qulna fi ma'radil hadis an ijazil Quran. Saya sudah menjelaskan tentang masalah hadis, ya. Ya, ketika kami membahas tentang mukjizat Al-Quran, bahwasanya di antara mazahir atau aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran adalah tampaknya jalalur rububiyah, keagungan ketuhanan di ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau Syekh Buti mempunyai kitab lain dalam pembahasan tentang ijazul Al-Quran yang beliau mengatakan di sana bahwasanya yang paling tampak dari aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu apa adalah jalalur rububiyah,
tampaknya aspek-aspek ketuhanan dalam ayat-ayat Al-Quran itu. فأنت مهما تلوت من صوره وآياته تجد نفسك أمام معان لا يمكن أن تنبع من الطبيعة البشرية. Setiap kali Anda membaca ayat-ayat Al-Quran itu, setiap kali Anda membaca dari surah Al-Quran, dari ayat Al-Quran, tajid nafsak amama ma'anin la mungkin an tambu minas tabi'al basyarah. Kamu akan mendapati dirimu di hadapan makna-makna yang tidak mungkin berasal dari tabiat manusia. Tidak mungkin. Ala ikhtilafiha, apapun perbedaannya. Jadi semua ayat-ayat yang Anda baca itu akan tampak di sana jalalur rububiyah. Ayat apapun yang Anda baca. Waqad syarahna dzalika bima la majal li tikrarihi huna. Dan kita sudah menjelaskan hal tersebut dan kita tidak perlu lagi mengulangnya di sini. Jadi Anda membaca ayat apapun di surat apapun akan tampak jalalur rububiyah, akan tampak keagungan ketuhanan. Dan ini hanya ada di dalam Al-Quran. Ayat apa saja yang Anda baca, surat apa saja yang Anda baca akan tampak hal ini, jalalur rububiyah, keagungan ketuhanan. Wa naqulu al-an amma al-hadis an-nabawi fa innahu mahma kana musyriqan bi nurin nubuwah wa mahma kana dhalika mutajalliyan fi uslubihi wa khitabihi yadhillu mustabighan bit tabi'atil bashariyah wa khadi'an li'inki'asatil masyair al-insaniyah. Wa naqulu al-an, dan kita sekarang mengatakan ammal hadis, adapun hadis an-nabawi fa innahu mahma kana musyriqan, sesungguhnya hadis itu betapapun dia kemudian bersinar binurin nubuwah, dengan cahaya kenabian, wa mahma kana dzalika mutajalliyan fi uslubihi wa khitabihi, betapapun hal tersebut tampak dalam uslubnya, dalam gaya bahasanya, wa khitabihi, dan tutur katanya beliau Nabi besar Muhammad SAW, yadhillu mustabighan bit tabi'atil basyariyah, maka tutur kata Nabi Muhammad itu tetap terwarnai daripada sifat manusia, terwarnai dari sifat manusiawi, wa khati'an li inki'asatil masyair al-insaniyah, dan juga tunduk terhadap inikasat ini adalah pantulan atau sumber al-masyair al-insaniyah, perasaan-perasaan manusia. Jadi kalau Anda membaca hadis Nabi besar Muhammad SAW, walaupun hadis ini juga berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, tapi akan betapapun dia bersinar dengan cahaya kenabian, betapapun dia dalam uslubnya dan tutur katanya itu sangat tampak cahaya kenabian itu, tetap dia terwarnai oleh sifat manusia dan juga tunduk terhadap pantulan perasaan manusia seperti marah, seperti ridha dan lain-lain. Jadi ada unsur-unsur manusia dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW itu. فأنت عندما تقرأ شيئا من حديثه عليه الصلاة والسلام لا تلبث أن تحس فيما تقرأ بنبضات شعور إنسانيين تشيع في جميع أقواله وتعليماته على اختلافها، وهذه الصفة التي تشيع في حديثه عليه الصلاة والسلام تجعله يخضع مع كلام غيره من الناس لقدر مشترك من السيما والانطباع مهما ارتقى حديثه عليه الصلاة والسلام فوق كلام الآخرين في الفصاحة والبيان. فأنت عندما تقرأ شيئا من حديثه, ketika Anda membaca beberapa bagian dari hadis-hadis alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talbath an tahis fi ma taqra bi nabadhat syu'ur insani, Anda akan merasakan getaran perasaan manusia
yang kemudian tersebar di semua perkataan Nabi Muhammad SAW dan di semua ajaran-ajarannya. Jadi Anda akan merasakan itu getaran perasaan manusia, nabadat syu'ur insani, yang kemudian tersebar di semua perkataan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dimanapun posisinya. Dimanapun Anda membaca hadis, Anda akan merasakan itu getaran perasaan manusia yang tersebar di semua perkataan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. وهذه الصفة التي تشيع في حديثه عليه الصلاة والسلام تجعله يخضع مع كلام غيره من الناس لقدر من السيما والانتباه. Maka sifat ini yang kemudian tersebar di semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, taj'alahu yakhda' ma'a kalami ghairihi minan nas, maka menjadikan Nabi Muhammad SAW itu kemudian tunduk terhadap maksudnya mempunyai kesamaan, ya, mempunyai kesamaan ma'a kalami ghairihi, yakhda' mempunyai kesamaan ma'a kalami ghairi minan nas, mempunyai kesamaan dengan kalam lainnya yang diucapkan oleh manusia yang lain, liqadarin musyarak minasima wal intiba, dikarenakan ada hal keserupaan yaitu dari intiba, dari tabiat manusia dan dari sifat-sifat yang lain. Ada kesan, ya, ada kesan dan tanda, ya, ada tanda dan kesan daripada si manusia yang lain. Mahmartaqa hadithuhu alaihi salatu wassalam fauqa kalamil akhirin, betapapun tingginya hadis Nabi Muhammad SAW fauqa kalamil akhirin, di atas kalam yang orang-orang lain, fi fasaha wal bayan, dalam fasaha dan bayan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika Anda membaca hadis Nabi Muhammad SAW, Anda akan mendapatkan getaran perasaan manusia yang tersebar di seluruh perkataan-perkataan Nabi, di seluruh ajaran-ajaran Nabi, dimanapun posisinya. Dan sifat ini yang kemudian tersebar di semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjadikan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kesamaan dalam perkataan seperti manusia yang lain, karena ada intiba yang sama, ada kesan yang sama, ada tanda yang sama, sekalipun hadis beliau SAW itu lebih tinggi baik dari fasahahnya, dari kefasihannya maupun dari bayannya. Jadi hadis Nabi Muhammad itu memang lebih tinggi nilai fasahahnya, nilai bayannya, dari segi balaghah lebih tinggi, tapi dari sisi an-nabadat asy-syu'ur al-insaniyah, getaran jiwa manusia, itu akan tampak sekali memang itu berasal dari perkataan manusia, bukan berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatu dzalika anta la ta'man ay yaltabas 'alaika kalam Rasulullah SAW syai'an min kalamin Umar bin Al-Khattab aw ghairihi min as-sahabah mathalan. Tanda dari hal itu bahwasanya Anda tidak akan sepenuhnya bisa membedakan antara ucapan Rasulullah dan ucapan Umar bin Khattab atau sahabat lainnya. Artinya apa? Anda ketika Umar berkata sesuatu dan Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, itu ada kemiripan karena memang diucapkan oleh manusia. Jadi bisa saja perkataannya sahabat itu nanti orang yang keliru menganggap itu adalah perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh al-qadr al-mushtarak bainal kalamain wa huwa adhhuru tabi al-bashari fihima. Idh, karena al-qadr al-mushtarak, sesuatu yang sama atau unsur yang sama, bainal kalamain, di antara dua kalam itu, artinya kalamnya Nabi Muhammad dan kalamnya Sayyidina Umar, wa huwa dhuhuru tabi al-bashari fihima, yaitu tampaknya tabi al-bashari, tabiat manusia, fihima, dalam keduanya. Jadi baik kalamnya Umar atau kalamnya baginda Nabi itu ada at-tabi al-bashari, ada tabiat manusia. Min sya'nihi yataghallab ala farqi darajah al-balaghiyah allati yamtazu biha hadithu alaihi salatu wassalam. Maka hal ini kemudian at-tabi al-bashari ini tidak bisa mengalahkan daripada tingginya balaghah daripada baginda Rasulullah SAW. Memang balaghah yang dimiliki oleh hadis itu sangat tinggi, tetapi walaupun begitu tingginya tetap terwarnai dengan at-tabi al-bashari, dengan tabiat manusia.
Ammal Qur'an ini. Ammal Qur'an, adapun Al-Qur'an fa anta ala yakin ba'da an ta'nas ilaihi wa tata'arraf uslubahu min annahu lan yaltabis alaika ma ghairi min kalamil bashar. Adapun Al-Qur'an Anda akan yakin, fa anta ala yakin, setelah Anda terbiasa dengannya dan memahami gayanya. Jadi tahu gaya bahasanya, tahu uslubnya. Min annahu lan yaltabis alaika ma ghairihi, bahwasanya tidak mungkin Anda keliru menganggapnya sebagai ucapan manusia. Di anna farqa ma bainahuma wa huwa zuhuru sultanir rububiyyah fil awal wa tabi al-bashari fil tsani. Di anna farqa ma bainahuma, karena sungguhnya perbedaan antara keduanya itu wa huwa zuhuru sultan ar-rububiyyah, adalah tampaknya sultan ar-rububiyyah, keagungan ketuhanan, fil awal, di pertama yaitu pada Al-Qur'an, wa tabi al-bashari, dan tabiat manusia fitsani, di yang kedua yaitu dalam hadis. Kalau Al-Qur'an itu ada sultan ar-rububiyah, ada keagungan ketuhanan. Adapun dalam ucapan Nabi Muhammad SAW itu mengandung tabiat manusia atau sifat manusiawi. Yakfi li ibrazi hajiz kabir minal farqi bainahuma, maka hal itu menjadi cukup untuk kemudian menampakkan hajizin kabir, sebuah perbedaan yang besar, minal farqi bainahuma, di antara perbedaan keduanya, hatta law lam yakun thammata furuq ukhra, hatta sehingga laulam yakun, andaikan tidak ada samata di sana, furukun ukhra, perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi perbedaan mendasar antara hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW dan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu tampak di sana adalah sultan ar-rububiyah, keagungan ketuhanan. Adapun pada hadis Nabi Muhammad SAW itu akan tampak tabi' al-bashariyah, yaitu sifat manusiawi. Wala a'radu laka al-an amthilatan min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajassad fiha hadzal ma'na alladhi awdahtuhu lak. Wal a'radu laka, maka sekarang saya akan memberikan beberapa contoh sa'aradu lakal amthilah min hadisi Rasulillah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatajassad fiha, yang tergambarkan di dalamnya, hadzal makna alladzi awdahtuhu laka, makna yang saya telah jelaskan kepada Anda. Jadi kita akan lihat hadis baginda Rasulullah yang kemudian tampak di sana sifat manusiawi, di sana. Yang pertama, rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, fi ma'radi khusumatin rufi'at ilaihi, ketika beliau diajukannya sebuah perselisihan, beliau diadukan sebuah perselisihan. Ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa beliau berkata? Innakum takhtasimuna ilayya. Nabi berkata, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ahadukum ayyakuna alhanu bi hujjatihi min al-akhar fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Innakum takhtasimuna alayya, sungguhnya kalian mengajukan perselisihan kepada saya. Wa la'alla ahadukum ayyakuna alhanu bi hujjatihi min al-akhar, dan mungkin salah satu di antara kalian lebih fasih dalam argumennya, lebih fasih dalam hujjahnya dari yang lain. Fa'aqdi lahu ala nahwa ma asma', maka saya kemudian memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar. Jadi Nabi, ketika kemudian ada dua orang yang kemudian berselisih, mengadu kepada Nabi, sedangkan yang satu lebih bagus dalam membuat hujjah, maka Nabi akan condong kepada orang tersebut, lebih condong kepada orang yang lebih pandai berbuat hujjah. Faman qadaitu lahu min haqqi muslim syai'an fa innama hiya qit'atu
minan nar falyahmilha aw yadharha. Faman qadaita lahu, barang siapa aku telah memutuskan baginya min haqqi muslim, dan di sana terdapat hak seorang muslim. Artinya Nabi memutuskan tetapi salah, begitu ya. Salah karena memang orang ini lebih pandai ngomongnya, sehingga Nabi memberikan kemenangan kepada orang tersebut misalkan. Tetapi ternyata orang yang dimenangkan itu sebenarnya salah. Bagaimana katanya? Faman qadaitu lahu min haqqi muslim. Barang siapa yang aku menangkan dia, tetapi terdapat hak muslim di sana, ternyata ada salah. Fa min haqqi muslim syai'an fa innama hiya qit'atu minan nar. Maka hal tersebut adalah potongan dari api neraka. Artinya kalau orang yang sebenarnya salah tapi dimenangkan oleh Nabi, dia itu sebenarnya membawa qit'ah minan nar, potongan dari api neraka. Falyahmilha, silakan bawa potongan api neraka itu, aw yadharha, atau boleh dia tinggalkan. Ya, begitu jelas sekali ya. Di sini tampak sifat Nabi Muhammad SAW yang kemudian sangat manusiawi. Jadi ketika ada orang kemudian datang kepada Nabi berselisih, yang satu lebih pandai ngomong misalkan, akhirnya Nabi memenangkan orang tersebut. Nah, yang pandai ngomong ini ternyata adalah orang yang salah misalkan, sehingga dia kalau salah tapi dibenarkan oleh Nabi, seakan-akan orang ini sebenarnya membawa qit'ah minan nar, tetap berdosa. Silahkan Anda tetap membawa dosa itu atau ditinggalkan saja, begitu. Nah, ini sangat tampak sekali sifat manusiawi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alhamdulillah sampai di sini kita sudah mempunyai gambaran yang jelas bahwasanya memang berbeda antara Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran itu memang tampak sultanur rububiyah, tampak keagungan ketuhanan. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW itu tampak di sana adalah tabi al-bashari, sifat manusiawi dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pada contoh-contoh yang lain di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.